Hai Gemini, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang membuat dia jatuh hati padamu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Bagi Gemini, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Gemini, yang membuat dia jatuh hati padamu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya ya. Ada Five of Swords, ada King of Cups, ada Knight of Pentacle, ada Six of Swords, ada Seven of Pentacle, ada Three of Swords, ada Six of Pentacle, ada The Sun ya. Under the deck ada Four of Pentacle. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Yang kenceng ada Aquarius, ada Pisces, ada Virgo, ada Gemini, Capricorn, Taurus juga ya. Kita mulai bahas. Gemini, di sini terlihat kalian ini lagi bentrok ya. Kayak ada perbedaan pendapat gitu antara kamu dan dia. Beda argumen gitu loh, kayak kamu maunya begini, dianya maunya begitu. Ya, sehingga ya hal ini nggak pernah nemuin jalan gitu. Maksudnya tentang masalah ini tuh nggak ada jalan keluarnya ya. Dan dia merasa sangat ya lebih baik diem gitu, kayak merasa bersalah juga sebenarnya ya. Tapi dia juga nggak bisa untuk menjauh dari kamu, melepaskan kamu apalagi gitu ya, nggak bisa. Dan mungkin sekarang dia hanya bisa kayak mengingat energi yang udah berlalu ya, kenangan yang udah dia lalui bersama kamu gitu. Karena dia betul-betul kayak ngerasa apa ya kebucinan sama kamu, cuman dia gengsi mengakui gitu. Dan yang membuat dia jatuh hati pada kamu ya dia kayak nggak tahu alasannya apa gitu, kayak ya tiba-tiba aja dia kayak sayang banget sama kamu gitu ya. Ya mungkin memang itu adalah cinta yang sebenarnya ya, cinta tanpa alasan gitu. Dan sebenarnya dia juga ngerasa bahwa intinya itu kamu berbeda dari yang lain aja gitu. Kamu berbeda dari yang lain, dan dia kepengen kamu bisa menyadari itu ya. Dia kepengen kamu bisa apa ya, kayak mengingat semua yang udah berlalu, sehingga kamu jadinya itu kayak nggak marah lagi sama dia, atau nggak berpikir negatif lagi sama dia gitu ya. Itu yang dia inginkan ya, itu yang dia inginkan sekarang. Dia itu kayak berusaha nggak memperdulikan konsekuensi resiko, tapi dia juga nggak punya apa ya, kemampuan lebih untuk mengembangkan hubungan ini supaya ya terbebas dari masalah dan bisa ke arah yang lebih baik gitu ya. Dianya aja sendiri tuh kayak nggak bisa gitu ya menahan itu semua. Tapi di sini yang harus kamu sadari juga, kamu sebenarnya lagi bingung ya kayaknya ya. Cuman kamu kadang kurang nyadar aja bahwa kebingungan yang kamu rasakan sekarang itu ya sebenarnya ulah kamu sendiri gitu. Dalam artian ya kamu sendiri yang membuat diri kamu bingung ya. Kamu nggak bisa terus menerus kayak begini tanpa alasan gitu ya, tapi ya kamu tetap memaksa untuk begini gitu ya. Jadinya ya serba kacau, serba nggak bisa terselaraskan dengan baik gitu. Jadinya itu kayak nggak nemuin jalan keluar yang terbaik gitu, dan hal itu sangat mengganggu pikiran kamu ya. Dan dia juga sebenarnya sekarang itu lagi refreshing gitu, lagi kayak harus berusaha meyakinkan diri bahwa dia ini yang terbaik
untuk kamu, dan kamu juga yang terbaik untuk dia. Cuman di sini pada nggak bisa nemuin cara aja untuk mungkin meyakinkan yang lebih baik bagaimana gitu ya. Karena banyak harapan-harapan yang ingin dia wujudkan bersama kamu, cuman terbatas aja gitu loh ya, terbatas. Dan hal itu tidak bisa dia kendalikan, hal itu tidak bisa dia abaikan juga ya begitu saja gitu ya. Dan sekarang banyak keadaan-keadaan yang mungkin salah gitu ya di mata kamu gitu. Tapi kamu di sini juga kepengen diperdulikan ya, kepengen diperdulikan. Cuman dianya nggak bisa ngertiin kamu sepenuhnya. Itu yang kamu, yaitu yang bikin kamu gregetan sama dia. Sehingga di sini ya lebih baik memang kalian berjarak untuk sementara waktu, tenangkan pikiran ya. Jangan sampai pikiran yang jelek-jelek atau pikiran yang negatif-negatif itu mengelabui kamu ataupun dia, pada akhirnya jadinya bentrok beneran gitu, dalam artian ya bubar gitu loh ya. Kayak ya udah gitu, misalkan udah menikah cerai gitu, kalau masih pacaran putus gitu. Jangan sampai hal itu terjadi ya. Karena sebenarnya kalian masih sangatlah menyayangi satu sama lain dan tidak menginginkan hal yang buruk terjadi dalam hubungan kalian ya. Jadi pertahankan hubungan kalian ya. Itu mungkin ya yang harus kamu lakukan sekarang. Kamu harus bisa lebih mendewasakan diri kamu untuk bisa berpikir lebih jernih lagi untuk menyikapi hubungan yang kamu jalani bersama dia ya. Sarannya dari saya untuk kalian ya, para Gemini yang resonate dengan pembacaan ini, ya apapun yang terjadi tetaplah berpikir bahwa kita punya Tuhan. Kita orang yang beruntung. Kita bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Kita bisa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang negatif ya. Kita pasti mampu, kita pasti bisa gitu. Jadi kita tuh harus menyadarilah diri kita bahwa kita akan bisa jadi orang yang bisa dibanggakan, terlebih-lebih bisa membanggakan dirimu sendiri gitu. Kamu bisa membanggakan dirimu sendiri gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian ya. Terima kasih. Dadah Gemini.